Aku Cika. Aku Lucy. Aku Manon. Aku Glenn. Di sini kita akan menjelaskan mengenai materi yang akan kita sampaikan pada video berdurasi kurang lebih 5 menit ini. Stay tune! Ternyata Indonesia merupakan negara paling korupsi dengan urutan kelima di Asia Tenggara. Perilaku korupsi ini terjadi karena adanya dorongan dari dalam diri pelaku. Gaya hidup yang berlebihan, sifat serakah, moral, dan ajaran agama yang kurang kuat, kebutuhan hidup semakin tinggi, dan keinginan untuk mendapat uang dengan cepat bisa memicu seseorang untuk melakukan tindak korupsi. Di Indonesia, kasus korupsi sangat sulit untuk diberantas karena lemahnya etik dan moral penegak hukum dari pemerintah. Oke, selanjutnya ada contoh kasus korupsi yang dekat dengan masyarakat. Kasus yang pertama yaitu korupsi terbesar di Indonesia tahun 2024 adalah korupsi PT Timah sebesar 300 triliun. Kejaksaan Agung mengungkapkan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan atau IUP, PT Timah Tbk periode 2015 hingga 2022. Kejagung menetapkan 21 tersangka yang terlibat dugaan korupsi. 2 diantaranya adalah mantan Direktur Utama Riza Pahlavi dan Harvey Moises. Hasil audit BPKP terkait perhitungan kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai 300 triliun. Kasus ini merupakan kasus korupsi terbesar di Indonesia di tahun 2024. Nah, di kasus kedua ini, KPK mengungkapkan Gubernur Bengkulu cairkan gaji honorer untuk Pilkada tahun 2024. KPK mengungkapkan bahwa Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Bengkulu Selatan untuk mencairkan honor pegawai tidak tetap dan honor di seluruh Provinsi Bengkulu demi kepentingan Pilkada 2024. Kemudian, apa sih yang bisa masyarakat lakukan untuk membantu memberantas permasalahan korupsi di Indonesia? Mamon tahu nggak nih? Kira-kira apa ya Mbak Lucy? Next yuk. Hal yang bisa masyarakat lakukan untuk membantu memberantasi permasalahan korupsi yang ada di Indonesia, itu yang pertama, melaporkan tindak korupsi. Jika menemukan indikasi korupsi, segeralah laporkan ke KPK atau aparat hukum lainnya menggunakan sistem pengaduan yang tersedia. Yang kedua, penggunaan teknologi. Memanfaatkan platform digital untuk melaporkan dan memantau kasus korupsi secara efisien. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih baik dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya melaporkan setiap tindakan korupsi. Setiap laporan yang disampaikan secara terbuka adalah langkah berani untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Jadi, jangan ragu untuk melapor, karena suara kita sangat berarti dalam perjuangan melawan korupsi. Nah, sebagai masyarakat, apa sih yang harus kita lakukan agar tidak melakukan praktek korupsi walau hanya sekecil semut? Menurut Mas Manon, apa nih? Dan sebagai bagian dari masyarakat, kita juga harus menolak praktik korupsi. Kita harus ingat bahwa sekecil apapun setiap tindakan akan memiliki dampak yang signifikan. Mari kita berkomitmen untuk tidak melakukan tindak korupsi dalam bentuk apapun. Setiap langkah kecil menuju kejujuran adalah langkah besar menuju perubahan positif.